pagi pemirsa Mata Bijak Channel. Pagi hari ini tanggal 7 hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 kita berada di Yoginam Center. Ya, Yoginam Center ini adalah pusat penyembuhan dan penyadaran diri yang dirintis dan didirikan oleh Adi Acarya Yoginam bersama Sri Ayu Yoginam. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Oh iya, terasa ya tempatnya bagus sekali jadinya ini. Dulu mudah ya? Dulu berantakan. Ya, dan aura sudah bagus di sini. Ya, siapa yang datang ke sini akan tersembuhkan, yang sakit tersembuhkan, yang menderita dibahagiakan. Luar biasa, luar biasa. Pemirsa Mata Bijak Channel, Adi Guru Adi Acarya Yoginam dan Sri Ayu Yoginam adalah instruktur yoga tertawa dan juga sudah memberikan pencerahan-pencerahan bukan saja di tempat ini saja, ya, di seluruh Bali, bahkan di luar Bali sampai ke Jogja pernah mengadakan yoga tertawa massal di Prambanan. Dan sekarang kita datang ke sini ingin mengetahui keadaan beliau setelah menjadi instruktur, kemudian setelah ikut beberapa program-program, semua program yang ada di Ambar Ashram sudah diikuti. Dan beliau juga selain menjadi instruktur sudah mengikuti program terakhir, yaitu menjadi orang bijaksana, sudah menstanakan 9 dewa dan 9 dewi, sudah membuka telinga bijak dan sudah membuka mata bijak. Adi Acarya Yoginam, bagaimana apa yang dialami setelah melakukan penglukatan dan penstanaan 9 dewa dan 9 dewi di dalam diri? Perubahan apa yang terjadi pada diri? Terima kasih para pemirsa Mata Bijak dimanapun berada. Di sini sangat berbahagia sekali saya didatangi Maha Guru dan ingin berbagi. Nah, setelah mengikuti semua petunjuk beliau, semua guru sampai pada menstanakan 9 dewa dan dewi di dalam diri Nanda, itu perubahannya sangat luar biasa. Nanda merasa tidak terpisah dengan beliau dan selalu merasakan bahwa beliau selalu ada dan kemanapun pergi bisa merasakan entah itu melihat pohon, entah itu melihat bahkan melihat siapapun rasakan, sehingga ada kenyamanan kemana-mana. Dan dengan adanya beliau dalam diri, percaya sekali bahwa setiap tindakan selalu atas berkah beliau. Oke. Sri Ayu, kan sudah telinga bijak sudah terbuka dan dengar-dengar sudah banyak bisa bertanya dan mendapat jawaban-jawaban. Gimana perasaannya setelah bisa berkomunikasi langsung dengan guru sejati itu? Semua guru atas bimbingan guru yang sampai untuk di Mata Bijak, yang merasa bahagia sekali, tenang setelah mengikuti Mata Bijak ini dengan menstanakan 9 dewi, yang merasa bahagia dan merasa bisa berkomunikasi dengan Adi Guru Parwati sebagai guru sejati Nanda. Rasa dengan menanyakan apa yang ada dalam pikiran pihak yang bertanya, terus mengalir begitu saja, dikasih jawaban sama guru sejati yang. Jawaban apa yang paling berkesan dari beliau? Siapakah aku? Gimana jawabannya ketika ditanya? Kau adalah aku sebagai jiwa dalam tubuhmu. Pada akhirnya aku akan memanggilmu ke dalam peluk kasih sayangku. Itu yang saya rasakan. Apa bertanya tentang siapa suami saya? Jawabannya gimana? Suami Nanda memang sudah ditakdirkan untuk bertemu di kehidupan sekarang. Menjadi suami istri untuk membesarkan anak-anak. Luar biasa. Pemirsa di Mata Bijak, kita
yang sudah terbuka telinga bijaknya, kita beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru sejati yang ada di dalam diri kita. Guru sejati itu adalah sumber pengetahuan. Kalau dalam tradisi Bali disebut dengan sumber pengetahuan itu adalah sastra tanpa tulis dan segara tanpa tepi. Itulah kalau kita ketemu dengan guru sejati itu adalah gudang pengetahuan. Apapun yang kita tanyakan itu ada jawaban yang keluar dari dalam. Seperti itu. Nah, siapa saja yang ingin telinga bijaknya terbuka itu bisa datangi guru spiritual Anda, mereka pasti bisa bantu. Di acara Yogina kan sudah mata bijak juga sudah terbuka. Bagaimana perasaan ketika menyaksikan wujud beliau yang satu itu? Terima kasih sekali, sangat luar biasa, bahagia. Dulu sering mendengar bahwa ada orang yang mampu melihat dan lain sebagainya. Yeah. Sering juga, masa sih seperti setelah Maha Guru menuntun dan membimbing dan melakukan prosesi pembukaan mata bijak, nah di sanalah sebenarnya itu bisa terjadi kepada siapa saja. Betul. Dan Anda mengalami itu, ya tentu harus ada pembimbing, jadi harus nyari guru yang berpengalaman, sehingga apa yang dirasakan itu sungguh di luar dugaan. Karena seperti tadi yang katakan, ketika 9 dewa, 9 dewi distanakan, itu merasa bagaimana kedekatan kita tidak lagi jauh, beliau hanya ada di Pulau-Puro, hanya ada di tempat-tempat lain, tidak, dimanapun itu bisa rasakan. Nah, ketika mata bijak, telinga bijak terbuka, jadi ketika kita ada sesuatu, misalnya permasalahan, kita tanyakan langsung, jawaban langsung dapat. Dan ketika mempertanyakan siapa sebenarnya beliau sesungguhnya, nah beliau menyebutkan bahwa beliau tidak berwujud, tidak berbentuk, dan ingin sekali mengetahui bentuk beliau bagaimana. Tapi ternyata beliau tertawa, tidak usah mencari bentuk seperti pikiranmu, bentukku cahaya, cukup cahaya. Sehingga di acara Yogina melihat beliau itu cahaya, sehingga melihat apapun di dunia ini adalah cahaya. Dan ternyata ketika ditanyakan bahwa beliau adalah energi, dan karena energi beliau bercahaya, dan setiap apapun yang diciptakan adalah energi beliau, maka apapun itu bercahaya. Sehingga cahaya menurut pandangan acara Yogina itu adalah wujud beliau yang universal, yang bisa diterima oleh siapa saja, agama apapun, oleh dimanapun. Cahaya yang seperti kita tahu, lebih mudah dan gampang melihat wujud beliau. Sri Eli juga sudah menyaksikan wujud beliau? Dia juga seperti itu. Setelah dia ikut di mata bijak itu, dia melihat tumbuhan itu, makhluk binatang itu, merasa tenang, dia merasakan dia itu adalah Tuhan. Iya. Pemirsa mata bijak, ketika telinga bijak sudah terbuka, kita bisa mendengarkan suara guru sejati yang ada dalam diri kita. Ketika mata bijak kita terbuka, kita bisa melihat wujud beliau, karena beliau ada pasti berwujud. Dan kita bisa lihat ketika mata bijak kita terbuka. Jika ingin membuka mata bijak, datangi guru spiritual Anda, karena beliau pasti bisa. Siapapun guru spiritual itu pasti bisa. Maka datangi guru Anda, ketemu dengan beliau dan minta agar telinga bijak, mata bijak dibuka. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Ini kan istilahnya ini adalah pelajaran terakhir. Pelajaran terakhir ini puncak ajaran. Ajaran ini pernah diberikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Apa yang akan Nanda lakukan berdua dalam kehidupan ini? Terima kasih banyak lagi atas tuntunan Pak Guru. Nanda sampai pada puncaknya, dan ketika pertanyaan yang paling berkesan sampai menangis, bahwa menanyakan siapa sesungguhnya Tuhan. Itu ditanyakan di Moksha, dan beliau mengatakan bahwa aku adalah kamu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadilah dirimu sendiri saat ini, sebarkan apapun yang kau dapatkan dari guru-gurumu, karena guru-gurumu sudah memberikan ilmu yang begitu luas, dan apa yang gurumu berikan kepadamu sekarang saatnya sebagai rasa bakti dan pelayanan kepadaku, maka ilmu itu sebarkan. Nah, disinilah Nanda merasakan bagaimana hidup saat ini begitu penting, bisa melakukan sesuatu walaupun hal kecil, dengan pengalaman yang didapat, dengan pengetahuan yang didapat, mengajak yang lainnya
untuk sama-sama merasakan bagaimana kita hidup di dunia ini tidak hanya sekedar hidup, tapi bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi siapapun yang ada di luar diri kita. Ketika kita menyadari bahwa beliau menjadi cahaya dalam diri, maka saya sendiri bersama istri akan menyebarkan cahaya cinta kasih kepada siapa saja. Seperti apa yang Maha Guru sampaikan pada Nanda, Nanda siap menjalankan. Gayu gimana? Yang siap bersama suami untuk menyebarkan ilmu yang dulu beri kepada Nanda berdua. Saya siap mengikuti suami. Oke, pemirsa Motor Bijak, siapapun yang sudah mencapai ilmu tertinggi ini, tugas kita adalah mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada beliau untuk menyebarkan ajaran yang sangat-sangat mulia ini. Demikian pertemuan untuk hari ini, kita jumpa besok di ashram yang lain. Sampai jumpa, Om Santi 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 Om.